Perkenalkan, nama saya Sugiarto, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan menampilkan pembelajaran daring di kelas 4 semester 1. Tema 4, berbagai pekerjaan. Sub tema 2, pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran pertama di SD Negeri 015 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penilai agar memberi masukan dan bimbingan terhadap video yang saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, kami Bapak minta tolong kepada Sadid untuk memimpin doa. Silakan kepada Sadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Sadid. Semoga apa yang dibaca Sadid, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, di masa pandemi ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Yaitu kalau 3M saja tidak cukup, harus 5M. Ayo, siapa yang hafal dengan 5M itu apa? Siapa yang hafal 5M? Rafa, Pak. Wih, pintar Rafa. Silakan Rafa. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. 4. Membatasi mobil lintas. 5. Menjaga kerumunan. Ya. Terima kasih. Benar ya untuk Rafa. 100. Ya, Pak. Tadi 5M yang dibacakan oleh Rafa. Menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Baiklah anak, di pagi ini kita masuk di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Oke. Ini Bapak ada pertanyaan. Mengapa orang harus bekerja? Apa sih manfaatnya yang diperoleh dari pekerjaan itu? Rafa, Pak. Oh ya Rafa, boleh. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kita bekerja, kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ya benar Rafa. Jadi, kenapa orang harus bekerja? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manfaatnya yaitu jika kita bekerja, kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, terima kasih Rafa. Ya, Pak. Jadi setiap orang itu memiliki tujuan setiap bekerja. Banyak yang memiliki tujuan yang mulia saat memilih suatu pekerjaan. Ayo, pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Pernah. Ya, apa contohnya? Contohnya Bapak Ibu guru. Itu contoh salah satu untuk orang lain. Bapak Ibu guru mengajar. Itu untuk kepentingan. Baiklah, di sini ada video. Bapak tayangkan video. Nanti dari video itu Bapak akan bertanya. Ya, kita nonton ya. Selamat pagi. Semangat.
Oke, tadi ada video sebentar tentang guru mengajar. Jadi berdasarkan video tersebut, Bapak punya pertanyaan nih. Di manakah tempat bekerjanya? Siapa bisa Kenapa, Pak? menjawab? Rafa ya, Di sekolah. di sekolah. Ya benar, tadi di sekolah ya. Apa Iya, tugas Pak. pekerjaan tersebut? Sebagai guru, Pak. Sakti, Pak. Ya benar sih, sebagai guru. Guru. Apa manfaatnya pekerjaan tersebut bagi orang lain? Sakti, Pak. Taki? Orang menjadi pintar. Ya benar, Ibu Guru itu membuat orang menjadi pintar. Pintar. Terima kasih Saki. Selanjutnya Bapak ada sebuah cerita. Nanti Bapak minta tolong. Ayo, siapa yang mau membaca nih? Oke, siapa yang bisa membaca cerita tersebut? Nanti dari cerita ini Bapak membuat pertanyaan kembali. Silakan. Atika, Pak. Atika. Ya, Ya. silakan Atika. Yang lain mendengarkan ya, nanti Bapak buat pertanyaan. Ya, Pak. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Semara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Pelabuhan Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersalahkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia senang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pisang di belakang sekolah, hampir semua pohon sudah berubah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru penjaga sekolah serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyegarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan pidato juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Tika dalam membaca. Ya, Pak. Ya. Oke, Bapak kasih pertanyaan ya. Kalau anak-anak sudah memahami teks yang dibaca Atika tadi bisa menjawabnya.
Pertanyaan pertama. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Siapa yang bisa menjawab? Tadi Pak. Ya, Sadit silakan. Bapak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Bapak Eto, siswa-siswi, Kepala Dinas Pendidikan, Bapak RT, Bapak RW. 100 Sadit, benar. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli dari cerita tadi? Bapak Weli ingin berangkat mengikuti lomba pidato tingkat nasional. Ya, benar. Berarti tadi Sadit memahami ya teks cerita. Oke, pertanyaan ketiga. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Kenapa? Tika Pak. Atika ya boleh. Tadi Atika. Agar Sudin dapat pengalaman berharga mengikuti lomba pidato tingkat nasional. Ya benar ya. Agar Sudin mendapat pengalaman yang berharga untuk mengikuti lomba pidato tingkat nasional. Pertanyaan nomor, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswanya di sekolah? Bapak Apa juga? Weli mengadakan lelang pisang untuk penggalangan dana. Ya benar. 100 untuk Atika. Pertanyaan terakhir. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Eci Pak. Eci ya, silakan Eci. Bapak Weli karena tekadnya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Iya, berarti si Eci senang dia dengan Bapak Weli karena tekadnya itu sangat kuat agar murid-muridnya berhasil. Ya, terima kasih Eci telah menjawab. Oke, tadi ada pekerjaan sebagai guru. Ada Bapak Weli yang mendukung cita-citanya murid-muridnya. Selanjutnya ada pekerjaan lainnya. Jadi kita harus bangga dan bersyukur dengan pekerjaan orang tua kita. Pekerjaan yang halal. Ada cerita yaitu seorang yang pekerjaan ayahnya adalah seorang nelayan. Anak tersebut sangat bangga kepada orang tuanya. Jadi, Bapak akan menayangkan video kembali tentang seorang nelayan. Yakni nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana. Nelayan tradisional ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nelayan modern adalah nelayan yang menggunakan peralatan modern dalam menangkap ikan, sehingga hasil tangkapannya lebih banyak. Nelayan tradisional dan nelayan modern dapat kita bedakan dari kriteria kerjanya. Yang pertama, metode penangkapan. Nelayan tradisional menggunakan cara yang sederhana dan teknologinya. Yang kedua, alat. Nelayan berupa pancing, ulur, panah, tombak, dan jebak. Sedangkan nelayan modern menggunakan pancing, jaring, purse, sein, dan kapal besar dilengkapi GPS dan sonar. Yang ketiga, wilayah kerja atau daerah operasional penangkapan. Nelayan tradisional sekitar pantai dengan jarak beberapa kilometer saja. Sedang
nelayan modern luas dan jauh bermil-mil dari garis pantai mampu menjelajah selat dan samudera. Dan hasil tangkapan nelayan tradisional lebih sedikit, hanya beberapa kilogram saja, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum cukup untuk menabung dan menambah modal, tidak bernilai ekonomis penting kalau di harganya. Dengan nelayan modern, hasil tangkapannya banyak, bisa mencapai ratusan kilogram, bahkan berton-ton sekali per kapal. Hasil uang gadung dan menambah modal. Bernilai ekonomis penting, merupakan ikan yang dibutuhkan pasar. Yang kelima, masa kerja. Nelayan tradisional lebih sedikit atau sebentar, hanya beberapa jam saja melaut. Kalau tua sedikit tidak bisa pergi bekerja. Nelayan modern bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan melaut. Yang keenam, pengetahuan dan sikap. Nelayan tradisional lebih sedikit karena terbatas oleh peralatan. Sedangkan nelayan modern lebih banyak, mampu mengakses informasi teknologi yang lebih canggih. Oke, itu tadi video tentang perbedaan nelayan tradisional, nelayan modern. Oke, Bapak ada pertanyaan ya? Bapak tampilkan gambar. Ya, coba ini nelayan tradisional. Silakan Andin. Ya, Andin. Akan sampan dan jala atau jaring untuk menangkap ikan. Ya, benar Andin. Ini adalah nelayan tradisional. Dia hanya menggunakan sampan, kita lihat ya, menggunakan jala untuk menangkap ikan. Terima kasih Andin. Lanjut. Ayo. Apa yang dipakai? Saya Pak. Sepina Pak. Sepina, boleh Sepina. Menggunakan kapal yang bersih, yang besar, memakai mesin, memakai jaring dan pendeteksi radar ikan, ikan. Ya benar ya Sepina. Benar tadi Sepina gambarnya, yaitu menggunakan kapal yang besar, pakai jaring yang besar. Kadang kalau yang modern itu mau dia menggunakan bom ikan, akhirnya merusak laut. Terima kasih Sepina. Iya Pak. Oke, tadi ada dua perbandingan, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Oke, siapa yang bisa menjawab ini? Menggunakan peralatan tangkap. Nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Ya, Persamaannya, 1 mencari ikan, 2 menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, 3 mengandalkan perikanan cuaca dan gelombang laut. Ya. Oke. Itu tadi jawaban Saki. Sudah benar. Dan untuk yang lain,
Ini termasuk tugas kamu satu ya, LKPD ya, LKPD pertama, yaitu membuat diagram fan. Nelayan tradisional itu apa saja? Nelayan modern itu apa saja? Di antara kedua-duanya ada persamaannya. Nah, persamaannya apa saja? Silakan kamu jawab. Dan setelah dijawab, difoto, dikirim di WA grup kelas 4 ya. Jangan lupa ya, LKPD yang pertama dijawab. Oke. Ini Bapak ada foto gambar selanjutnya. Ya. Ini dia. Penangkapan ikan dengan bom ikan atau pukat harimau. Ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menangkap ikan. Kalau bom ikan itu adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Jadi kalau orang menangkap dengan bom itu, anak-anak ikannya pun mati. Terumbu karangnya mati. Jadi ini tidak diperbolehkan. Jika menggunakan ini, tertangkap oleh polisi akan masuk penjara. Yang kedua, gambarnya itu pukat harimau. Itu jaring yang besar, yang akhirnya semua makhluk hidup terjaring. Dari anak-anak ikan, ikan dewasa, anak-anak ikan, semua masuk jaring. Yaitu namanya pukat harimau. Pukat harimau ini juga termasuk pukat yang dilarang dipakai. Oke, lanjut. Tahukah kamu anak-anak memakan ikan? Pernah makan ikan? Kenapa? Nah, ikan itu ibu kamu membeli ikan dari pedagang ikan yang ada di pasar. Pasar itu mendapat dari, jadi diagramnya itu seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kita lihat dari pertama, bapak-bapak menjala ikan, ikannya dapat, dijual ke penada ikan, dibawa ke pasar, sampai di pasar dijual oleh pedagang. Ibu kamu membeli ikan dari pedagang, sampai di rumah dibersihkan, digoreng. Akhirnya kamu memakan ikan yang dimasak oleh ibu kamu. Itulah dia putaran ikan sampai kamu dapat makan ikan. Jadi ada dua, yaitu pekerjaan. Yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati orang lain. Contohnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Itu dia berbagai macam pekerjaan. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Itu pelajaran kita semua di pagi ini. Siapa yang bisa merangkumkan? Lanjut, Pak. Ya, boleh. Orang bekerja adalah untuk memberikan hidup. Jika kita bekerja, kita bisa merebut. Nelayan termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang. Guru termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, saya benar. Berarti Saditi sudah memperhatikan ya. Oke, ada yang bisa membuat rangkumannya lagi? Tika, Pak. Tika?
setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keutelitan termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Nelayan juga membutuhkan pengetahuan dan teknologi untuk teknologi yang digunakannya itu teknologi tradisional dan modern. Penggunaannya teknologi penangkapan ikan yang berlebihan ekosistem laut. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya, contohnya bom dan pukat harimau. Ya, terima kasih Atika dan Sadit. Itu benar ya rangkuman kita pelajaran pada pagi ini. Oke, gimana pelajaran pagi ini? Senang semua? Senang, Pak. Ya, Senang, Pak. semangat semua ya belajar pada Pak. pagi ini. Oke, anak-anak. Dan tema 2 di pembelajaran kedua. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, jauhi kerumunan, taati 5M. Oke, sebelum pelajaran ini ditutup, kami persilakan kembali kepada Sadit untuk memimpin doa. Silakan Sadit. Ada Sadit? Oke, silakan Sadit untuk memimpin doa penutup. Ya, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Sadit. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Demikian video pembelajaran yang saya tampilkan. Atas masukan dan bimbingan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.